Untuk soal nomor 24 ini adalah soal dalam ekonomi mikro ya, di mana ini adalah teori produksi ya, production function. Ditanya bagaimana hubungan yang tepat antara total product dan marginal product. Nah, kunci jawabannya itu menyatakan bahwa yang benar itu adalah opsi E, di mana jawaban A dan C itu benar. Berarti kita harus membuktikan apakah betul jawaban A dan C itu benar dan apakah jawaban B itu benar salah. Kalau iya, salahnya di mana dan benarnya di mana. Oke. Eh, di sini sebenarnya yang disinggung adalah total product dan marginal product, tetapi saya akan mencoba untuk mengulas secara singkat apa itu total product, marginal product, dan average product seperti itu. Nah, total product itu adalah jumlah output yang dihasilkan ya oleh misalnya suatu perusahaan seperti itu. Nah, dipengaruhi oleh apa gitu ya? Kan jumlah output itu dihasilkan itu ada faktor yang mempengaruhi. Nah, faktornya adalah input produksi yang digunakan ya. Untuk menjadi output kita memerlukan input. Jadi total produk itu jumlah output yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh jumlah input produksi yang digunakan. Misalnya capital dan labor gitu ya. Itu akan mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak capital dan labor yang digunakan, semakin banyak juga total produk yang dihasilkan. Nah, kita juga tidak hanya mengenal konsep total, tetapi kita juga mengenal konsep marginal. Misalnya marginal product yang menunjukkan tambahan output yang dihasilkan apabila terjadi perubahan input dengan tambahan sebanyak satu unit. Ya, jadi kalau inputnya ditambah satu unit, berapakah marginal produknya? Nah, kalau total product itu bisa tulis simbolnya itu TP, total product, atau Q ya, quantity, yang dipengaruhi oleh misalnya capital dan labor. Oke, kita bisa tambah faktor-faktor lain. Nah, kalau marginal product itu adalah turunan fungsi produksi, misalnya Q terhadap K atau Q terhadap L. Nah, kalau misalnya fungsinya itu mengandung K dan L, berarti kita pakai turunan parsial ya. Jadi bukan D, tapi Do ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita turunkan Q terhadap K dan turunkan Q terhadap L. Nah, kalau Q diturunkan terhadap K, itu kita sebut dengan marginal productivity of capital. Sedangkan kalau kita menurunkan Q terhadap L, itu MPL atau marginal productivity of labor. Nah, jadi kita bisa besarnya marginal product, misalnya marginal productivity of capital, itu bisa menyatakan ya, bagaimana kalau seandainya capital ditambah satu unit, apa dampaknya terhadap output ya. Begitu pula kalau MPL, bagaimana dampak penambahan satu unit labor terhadap output yang dihasilkan. Nah, pada analisis jangka pendek kita akan lebih banyak sering menggunakan MPL ya, informasi marginal productivity of labor ketika menganalisis seperti itu. Nah, selain marginal, ini sebenarnya kan kalau di ekonomi, kalau kita belajar sejarah, marginal productivity ini baru di era neoklasik ya, seperti itu. Nah, kita juga mengenal konsep average product. Oke, average product itu berarti namanya aja average, berarti rata-rata output yang dihasilkan. Ya, jadi kita ingin mencari bagaimana kontribusi satu unit input terhadap output yang dihasilkan. Ya, misalnya APL, ya, APL itu kan rumusnya adalah total product atau Q dibagi dengan jumlah labor yang digunakan atau input labor. Kalau APK itu Q dibagi dengan K. Oke. Nah, jadi yang membedakan average dengan total tuh kita mau melihat bagaimana kontribusi satu labor terhadap output yang dihasilkan seperti itu. Kalau capital berarti bagaimana kontribusi satu unit capital terhadap output yang dihasilkan seperti itu. Ya. Nah, kenapa pendekatan marginal dan average itu menjadi penting? Kenapa nggak cukup kita gunakan indikator total product? Ya, kalau total product jelas ya menunjukkan total output yang dihasilkan. Nah, kenapa harus ada pendekatan marginal product dan average product? Nah, untuk pendekatan average product ini penting untuk mengukur productivity sebenarnya. Contohnya misalnya ambil contoh productivity labor ya. Saya memberikan contoh yang simple aja. Misalnya ada perusahaan yang misalnya perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A itu memproduksi barang, taruhlah dia menghasilkan 500.000 unit output. Atau mungkin 500 unit, ya 500.000 unit output, sedangkan perusahaan B itu menghasilkan 600.000 unit output. Nah, kalau secara total produk jelas perusahaan B itu totalnya lebih besar daripada perusahaan A. Seperti itu. Nah, tetapi apakah kita bisa bilang bahwa performa dari perusahaan B itu lebih bagus daripada perusahaan A? Karena output yang dihasilkan perusahaan B kan lebih gede dari perusahaan A. Nah, jawabannya belum tentu. Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi total produksi. Salah satunya adalah jumlah input yang digunakan oleh masing-masing perusahaan.
Nah, kita tidak bisa bilang perusahaan B itu lebih produktif ya. Bisa saja perusahaan B itu outputnya lebih banyak karena memang inputnya lebih banyak. Oke. Nah, makanya untuk mengukur produktivitas itu kita tidak bisa menggunakan indikator total, tetapi kita menggunakan average product. Nah, misalnya perusahaan A itu ceritanya anggap perusahaan A sama B itu capitalnya sama, tetapi perusahaan A itu pakai 10.000 labor, sedangkan perusahaan B itu menggunakan 20.000 labor. Oke, seperti itu. Nah, berarti average productivity labornya perusahaan A itu adalah 500.000 dibagi 10.000. Hasilnya adalah sebesar 50. Berarti kita bisa bilang bahwa di perusahaan A ya itu satu labor rata-rata kontribusi. Jadi kalau seandainya setiap labor itu kontribusinya sama atau dibagi rata, maka satu labor itu berkontribusi terhadap 50 unit output. Oke. Sedangkan perusahaan B itu APL-nya adalah 600.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah average productivity labor-nya itu sebesar 30. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa sekalipun perusahaan B itu total produknya lebih besar dari perusahaan A, kita bisa bilang bahwa perusahaan A itu lebih produktif daripada perusahaan B. Kenapa? Karena dengan output yang lebih kecil, tapi dia juga gunakan labor lebih sedikit. Nah, kita bisa lihat bahwa satu labor itu rata-rata kontribusinya 50 unit, sedangkan perusahaan B kontribusinya hanya sebesar 30 unit, seperti itu. Jadi ini alasan mengapa pendekatan average productivity itu menjadi penting. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah apakah berarti kalau semakin tinggi output yang dihasilkan, sudah pasti APL yang jadi untuk output yang lebih rendah itu APL-nya pasti lebih tinggi daripada yang outputnya tinggi. Bisa kita bilang ini mungkin lebih ke kecenderungan aja, tetapi belum tentu ya perusahaan yang outputnya lebih kecil itu APL-nya lebih tinggi, atau belum tentu juga perusahaan yang outputnya lebih besar itu pasti tidak seproduktif yang lebih kecil. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus aja, misalnya ini tetap 10.000 labor gitu ya. Nah, terus ini kita misalkan, atau ini jangan 50.000 labor ya, misalnya ini 12.500 labor, lalu jangan 12, misalnya 20.000 labor di sini, lalu di sini itu adalah 25.000 labor, gini aja. Nah, tetap aja ya, labornya lebih banyak di perusahaan B daripada perusahaan A. Tapi kalau kita coba lihat, 500.000 dibagi 20.000 itu hasilnya adalah average productivity labornya sebesar 25. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan perusahaan B? Nah, perusahaan B itu 600.000 dibagi 25.000. Nah, 600.000 dibagi 25.000 itu hasilnya berapa? 500.000 dibagi 25.000 20 ya. Berarti sisanya itu 100.000 bagi 25.000 hasilnya 24. Nah, ini kita bisa melihat bahwa perusahaan B itu outputnya lebih tinggi daripada perusahaan A, tapi APL-nya ini 24 ya. Oke. Bagaimana kalau seandainya kita bikin labornya bukan 25.000 ya, taruhlah 22.000 aja. Oke. Kalau 600 dibagi 22 itu hasilnya adalah sebesar ya 600 bagi 22 itu hasilnya sekitar 27,27 seperti itu ya. Jadi 27,27. Jika jumlah labornya itu adalah 22.000. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata nggak selalu ya kalau outputnya lebih gede itu APL-nya lebih kecil. Nah, dalam kasus ini perusahaan B tetap lebih produktif ya. Bukan karena total produk yang lebih tinggi, atau bukan juga karena jumlah labornya lebih banyak, tetapi karena APL-nya lebih tinggi. Ya, jadi itulah kenapa penting indikator average productivity. Bagaimana dengan indikator marginal productivity? Nah, indikator marginal productivity itu untuk melihat tambahan output ketika ada penambahan input. Nah, sebenarnya lebih gampang kita memang pakai contoh labor ya ketimbang capital. Karena di jangka pendek pun kita akan lebih banyak menganalisis perubahan labor, di mana capital itu sifatnya masih fix seperti itu. Ya. Dan jawabannya kan jawabannya E ya, opsi A dan C benar. Nah, sekarang kita coba untuk melihat apakah benar A dan C itu jawabannya benar dan B itu salah. Opsi A itu mengatakan bahwa saat
total product itu maksimum, marginal productivity itu bernilai 0. Apakah benar demikian? Marginal productivity yang bernilai 0 itu berarti menunjukkan apa? Marginal product itu kan adalah turunan dari total product terhadap input ya. Misalnya kita ambil contoh produktivitas labor, berarti turunan quantity atau turunan total product terhadap labor, seperti itu. Apa yang terjadi jika turunan Q terhadap inputnya labor itu sama dengan 0? Maka ini menunjukkan bahwa penambahan labor itu tidak akan menambah quantity. Oke. Nah, sedangkan kurva fungsi produksi itu seperti ini. Ya, sebenarnya kita juga harus lakukan uji second order condition, tetapi kita nggak perlu lakukan. Fungsi produksi itu seperti ini, ya. Misalnya ini adalah marginal, misalnya ini fungsi apa namanya? Ini adalah fungsi marginal product, lalu ini adalah fungsi dari average product. Oke, dan fungsi dari Q misalnya adalah seperti ini, ya, miriplah dengan average product. Nah, bisa kita lihat bahwa pada saat turunan Q terhadap turunan L sama dengan 0, berarti dia akan berada di Q yang titik puncak, jadi Q maksimum. Oke. Yaitu ketika labornya itu optimum. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan benar bahwa pada saat, ini kan contohnya inputnya labor ya, jadi pada saat marginal productivity bernilai 0 yang menunjukkan, misalnya nih, produktivitas labor, berarti pada saat penambahan labor, ya, itu tidak mengubah output, berarti total product itu berada di titik maksimum atau labornya itu optimum, L star, berarti terbukti bahwa total product itu maksimum, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan opsi C itu kenapa benar? Karena dibilang bahwa marginal product akan selalu bernilai positif selama total product meningkat dan bernilai negatif saat output menurun. Betul ya? Karena marginal productivity rumusnya adalah delta Q per delta L, misalnya untuk produktivitas labor, ya. Artinya kalau total product meningkat, berarti marginal produknya meningkat. Karena kalau misalnya marginal produknya positif, berarti total produknya itu yang selanjutnya ketika labor ditambah itu output masih meningkat. Tapi kalau marginal produknya negatif, artinya penambahan labor itu justru mengurangi output yang diproduksi. Berarti total produknya justru menurun, bukan menjadi sama dengan 0 tapi menurun. Karena marginal product itu adalah perubahan dari outputnya. Jadi opsi A dan C itu benar, lalu opsi B itu salah. Kenapa? Karena dikatakan saat total product turun, marginal productivity bernilai positif. Salah. Karena marginal productivity itu kalau bernilai positif berarti penambahan labor, misalnya meningkatkan output, berarti total product nggak mungkin turun, tapi total product seharusnya itu naik. Maka opsi B itu terbukti salah, opsi A dan C itu terbukti benar, sehingga jawaban yang benar itu adalah jawaban opsi E, yaitu A dan C itu benar.